Pada tanggal 4 Juni 2023, kelompok kami melakukan observasi dan wawancara di SD Muhammadiyah Ambar Binangun yang beralamat Kalipakis Tirto Nirmolo Kasihan Batul, Yogyakarta. Pada saat kami memulai observasi dan wawancara di SD Muhammadiyah Ambar Binangun, informasi yang didapatkan dari narasumber yaitu Ibu Esti Wardana SPD merupakan wali kelas 4 dan Rina Rahajeng SPD merupakan wali kelas 2. Wawancara tersebut cukup maksimal dan secara terbuka tanpa ada yang ditutup-tutupi. Walaupun sekolah masih jauh dari sekolah yang lain yang sudah memiliki peningkatan cukup baik. Sejauh kami melakukan observasi pada sekolah tersebut, SD Muhammadiyah Ambar Binangun mempunyai tenaga pengajar yang benar-benar ramah dan mengerti keadaan kami. Sehingga dalam melaksanakan observasi pun membuat kami tenang dan santai tapi berisi. Berikut hasil wawancara dan observasi yang kami peroleh. Guru dapat diartikan sebagai seorang tenaga pendidik profesional yang mendidik, mengajar suatu ilmu, membimbing, melatih, memberikan penilaian, serta melakukan evaluasi kepada peserta didik. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 1, guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, mengevaluasi peserta didik pada jalur pendidikan formal, pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Menurut beberapa guru, secara garis besar hakikat guru adalah mendidik sekaligus mengajar. Tidak hanya mengajar tentang ilmu yang ada di dalam proses pembelajaran, akan tetapi juga membentuk karakter siswa. Guru memainkan peran penting dalam kegiatan siswa di ruang kelas mereka. Di luar itu, guru melayani banyak peran, antara lain mengatur keadaan ruang kelas, membangun lingkungan yang hangat, membimbing dan mengasuh siswa, menjadi panutan dan mendengarkan serta mencari permasalahan di dalam kelas. Menurut beberapa guru, tugas dan tanggung jawab guru juga diterapkan dengan menjalankan tugas sesuai visi dan misi sekolah tersebut, menerima timbal balik atau berkomunikasi dengan orang tua. Hal ini dapat dilakukan untuk mempererat hubungan sehingga terciptanya pembelajaran yang sesuai. Berikut beberapa tugas dan tanggung jawab seorang guru di lingkungan kerja. Yang pertama, jadi motivator. Yang kedua yaitu pengetahuan mengajar, yaitu peran paling umum yang dimainkan seorang guru di dalam kelas, yaitu mengajarkan pengetahuan kepada anak-anak. Guru diberi kurikulum yang harus mereka ikuti untuk menjadi pedoman pendidikan. Menciptakan lingkungan kelas juga. Guru juga memainkan peran penting di ruang kelas ketika menyangkut lingkungan sekolah. Guru menyiapkan lingkungan yang hangat dan bahagia, siswa lebih cenderung bahagia. Mengidentifikasi masalah kelas. Peran lain yang dimainkan oleh guru adalah peran pelindung. Guru diajarkan untuk mencari permasalahan siswa. Ketika perilaku siswa berubah dan tanda-tanda bullying atau pelecehan fisik terjadi pada guru diharuskan untuk mengetahui kemudian memeriksa apa masalahnya. Guru harus mengikuti prosedur lembaga ketika menindaklanjuti semua permasalahan kelas. Pendamping mentoring adalah cara guru mendorong siswa untuk berusaha menjadi yang terbaik bagi mereka. Ini juga termasuk mendorong siswa untuk menikmati belajar. Etika pendidikan merupakan sebuah proses pendidikan yang berlangsung secara etis dan terus-menerus dalam kehidupan seseorang. Sedangkan etika guru adalah tata atau aturan guru dalam berperilaku sehari-hari. Berikut beberapa penerapan etika pendidikan menurut Esti Wardana SPD. Penerapan etika guru ketika berada di sekolah adalah dengan mencontohkan kepada peserta didik. Contohnya, guru dapat menyapu atau membersihkan kelas sebagai bentuk contoh menjaga kebersihan kelas. Penerapan etika guru ketika berada di rumah adalah dengan menceritakan pengalaman yang baik kepada keluarganya. Penerapan etika guru ketika berada di masyarakat adalah dengan menerapkan yang sudah ada di kehidupan sehari-hari, tentunya sesuai dengan aturan yang ada pada masyarakat. Rina Rahajeng SPD. Penerapan etika guru ketika berada di sekolah adalah dengan memenuhi karakter peserta didik. Dalam hal ini, peserta didik diberikan kasih sayang layaknya seperti orang tua kepada anaknya, akan tetapi memiliki batasan. Penerapan etika guru ketika berada di rumah adalah dengan mendidik, mengajar, dan membimbing anak sepenuhnya. Penerapan etika guru ketika berada di masyarakat adalah dengan mengikuti kegiatan yang ada seperti seorang ibu pada umumnya. Dalam dunia pendidikan tidak luput dengan berbagai tantangan atau hambatan yang ada, yaitu terjadinya salah paham antara guru dan orang tua. Padahal dalam proses pembelajaran baik
peran guru juga maupun orang tua sangat diperlukan. Selain itu, tantangan atau hambatan guru juga dapat terjadi dikarenakan kurangnya perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dalam proses pembelajaran. Hambatan dan tantangan pendidikan juga dapat muncul dari diri sendiri. Salah satunya yaitu disiplin waktu dan fokus pada saat proses pembelajaran. Perkenalkan, saya Isniwa Nur Rasana, NPM 175, kelas A522. Dalam dunia pendidikan, menjadi guru merupakan salah satu hal yang tidak mudah. Maka dari itu, berikut tips-tips menjadi guru yang profesional menurut Esti Wardana. 1. Disiplin waktu. Guru memiliki peran yang penting dalam proses kegiatan belajar mengajar. Maka dari itu, memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya menjadi hal yang perlu diperhatikan. 2. Memberi contoh atau teladan. Guru adalah orang tua bagi peserta didik saat berada di sekolah, sehingga dalam berperilaku, seorang guru harus berhati-hati karena akan dicontoh oleh peserta didiknya. 3. Berkomunikasi dengan baik. Berkomunikasi dengan baik tidak hanya dilakukan guru kepada orang tua atau wali murid, akan tetapi juga dilakukan kepada peserta didik. Hal ini dilakukan agar dalam proses pembelajaran, kedekatan antara guru dan peserta didik dapat membangun suasana kelas yang kondusif untuk proses pembelajaran. 4. Memahami kesulitan siswa. Tugas seorang guru tidak hanya mengajar, akan tetapi juga memahami kesulitan siswa baik dalam proses pembelajaran atau di luar hal tersebut. Sedangkan menurut Rina Rahajen, SPD, tips menjadi guru yang profesional adalah 1. Mempelajari modul dan perangkat. Menjadi guru tidak hanya mempelajari bagaimana siswa dalam melakukan proses belajar mengajar, akan tetapi juga mempelajari apa saja yang akan diajarkan sesuai dengan kurikulum yang ada. 2. Mengikuti workshop atau seminar. Penguasaan modul dan perangkat tidak cukup dijadikan sebagai bahan dalam proses pembelajaran. Meningkatkan kualitas diri dengan mengikuti workshop atau seminar juga dapat dijadikan sebagai salah satu yang mendorong penguasaan materi, sehingga dapat dijadikan sebagai pendorong dalam menjadi guru yang profesional. Terima kasih. Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hinda Nur Hairiyah, NPM 186. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan. Guru yaitu seorang yang tidak hanya menjadi seorang pengajar, namun juga sebagai pendidik, pembimbing, mengabdi kepada tugas dan tanggung jawab, serta membentuk karakter baik untuk peserta didik. Tidak hanya mengajar materi saja, namun juga menanamkan nilai-nilai, memberi contoh dan memberikan teladan, serta harus memiliki hubungan baik pada orang tua. Jadi peserta didik tidak hanya kepada wali siswa yang sudah percaya menitipkan anak untuk belajar di sekolah, namun juga bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan Yang Maha Esa. Guru merupakan sosok teladan yang dicontoh baik di sekolah, keluarga, dan masyarakat. Dengan itu, menjadi seorang guru harus dapat menjaga diri. Sebagai seorang guru juga berkompeten dan profesional pada saat ini. Guru harus mampu mengetahui diri sendiri, mengembangkan diri, dan harus meningkatkan proses belajar dan mampu dalam menguasai teknologi mengajar agar menjadi guru yang profesional. Karena guru juga harus menguasai standar kompetensi profesional guru. Karena dengan hal tersebut, guru memiliki tugas yaitu
Menurut beberapa guru, tugas dan tanggung jawab guru juga dapat diterapkan dengan menjalankan tugas sesuai dengan visi dan misi dari sekolah tersebut, menerima timbal balik atau berkomunikasi dengan orang tua atau wali siswa. Hal ini dilakukan untuk dapat mempererat hubungan antar orang tua dan guru, sehingga nantinya dapat tercipta pembelajaran yang sesuai. Dari makalah laporan observasi dan wawancara tersebut dapat disimpulkan yang pertama, memberikan suatu informasi berdasarkan fakta yang bersifat objektif. Yang kedua, menjawab segala pertanyaan yang ada di benak guru terkait etika dan profesi seorang guru. Terima kasih.